Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Dengan kita memang ulama berbeda pendapat. Kalau itu ngajak baik-baik, oke lah, kita bisa. Ketika dia menjelma, kan bisa menjelma jadi ular, bisa menjelma jadi hewan, bisa menjelma. Mengadopsi spirit doll seperti ini, gitu kan. Dan fenomena ini kayaknya makin banyak dan jadi perbincangan gitu kan dari Pak Kiai sendiri ini sebagai MUI, dari bidang MUI sendiri seperti apa sih melihatnya dan menilainya? Boleh. Ya, kita ada 3 kategori ya bagi yang anak-anak kita atau perempuan-perempuan kan kadang-kadang senang memang boneka ya. Saya pikir lumrah saja. Boleh kita membeli boneka, banyakin boneka, bahkan buat bantal juga boleh ya. Jadi ini pun juga pernah dilakukan oleh Siti Aisyah. Pada saat Siti Aisyah itu ada di kamarnya, terus Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk. Kemudian Rasulullah melihat kok ada boneka-boneka di kamar Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah memberitahu kepada Rasulullah, ada boneka yang model kuda ya kan, ada seperti hanya bayi gitu kan boneka. Nah, yang model kuda ini ada sayapnya. Ini kok ada kuda bersayap, katanya Rasulullah. Siti Aisyah menjawab, inilah kuda kayak model kudanya Nabi Sulaiman, katanya. Ada kudanya itu juga bersayap. Rasulullah tersenyum sampai gigi gerahamnya itu kelihatan gitu ya, saking sumringahnya. Di situ ulama sepakat bahwa kita mainan boneka itu boleh. Ya, silahkan. Bahkan barangkali ada mainan boneka untuk seperti melatih anak-anak sayang kepada adiknya gitu, mungkin lebih memberikan rasa tanggung jawab juga kepada anak-anak kita. Nah, yang mengkhawatirkan adalah ketika boneka itu dimaknai tempatnya arwah atau diisi arwah atau dipersepsikan sebagai tempat makhluk halus, ya, dijadikan sebagai anak, diperlakukan sebagai anak. Tentu seperti ini di dalam Islam disebut dengan mistis ya. Mistis seperti ini kalau dia mempercayai arwah itu ya haram hukumnya. Haram itu kalau dilaksanakan berdosa, akan diberi siksa oleh Allah. Kalau ditinggal demi taat kepada Allah kita akan dapat pahala. Tapi kalau sampai dia tuh menyembahnya punya kekuatan, mungkin jarang ya, tapi biasa saja orang menyembah terhadap kultus boneka tertentu sehingga dia dianggap punya kekuatan lalu disembahnya, mungkin seperti itu dianggap syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, selain berkenaan dengan barangkali hukum halal haramnya yang mistis melihara, biasanya kalau boneka itu lalu dia ada arwahnya, biasanya bukan arwah tapi jin ya. Kita ini belum bisa tahu melacak jin yang baik mana jin yang buruk. Memang jin itu ada yang muslim, ada jin yang non muslim ya, dari jin itu. Namun demikian jin yang kita dekat itu kan tidak tahu mana jin yang baik, mana jin yang buruk. Dan oleh karena itu, karena keterbatasan kita, ulama melakukan satu dzara'i, langkah preventif bagi sebagian ulama. Udahlah, kita nggak boleh berkawan dengan jin, tidak boleh kita menggunakan kekuatan hampirnya. Apalagi sampai punya keyakinan bahwa boneka itu nanti akan buat kita bahagia, kita hoki, cepat masyhur, banyak proyek dan seterusnya. Itu kepercayaan-kepercayaan yang dilarang di dalam Islam. Karena apa? Kita menjadi beralih percaya kepada Allah, kepada kekuatan-kekuatan benda mati itu. Tapi misalnya terlihat jelas gitu kan ketika ini kan yang lagi diperbincangkan adalah ketika Ivan Gunawan memperlakukan boneka itu layaknya bayi. Misalnya kayak disusuin lah pakai dot gitu kan, kayak terus belikan baju gitu kan, nah seperti layaknya anak manusia. Nah, seperti apa sih apa ya, kayak misalnya dalilnya mungkin atau mungkin apanya gitu kan? Ya, saya ada 2 jawaban. Pertama dari Islam, jangan sampai kita ini berlebihan terhadap sesuatu. Sebagai mainan oke, tapi benda mati dianggap punya ruh itu hukumnya haram. Ya, benda mati diperlakukan punya kekuatan itu juga haram. Benda mati dianggap memberikan kebahagiaan, memberi kekuatan itu juga haram. Tapi yang kedua berkenaan dengan kejiwaan.
barangkali perlu juga psikolog memberikan komentarnya. Bagi orang yang saya yakin, orang yang punya istri, punya suami, punya anak, saya pikir dia cukup melampiaskan dan menyalurkan kasih sayangnya itu kepada anak dan istrinya, kepada keluarga terdekat. Di sini juga perlu dikoreksi secara sosial. Kita yang individualis itu maunya mencurahkan kepada benda yang tak punya feedback apa-apa. Padahal kita mencurahkan kasih sayang kepada istri, kepada anak yang dilahirkan. Mungkin juga kelebihan uang. Kemana uang harus disalurkan? Mari kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Kepada anak yatim kita, kepada juga orang-orang duafa. Apalagi pasca COVID ini kan banyak sekali orang yang butuh bantuan kita. Beli puluhan juta, belasan juta kepada benda itu, saya pikir buang-buang ini ya, buang-buang uang ya. Ya mungkin hobi Pak dengan suatu yang bagus, mungkin iya, tapi berlebihan juga tidak boleh. Apalagi membelinya itu kan karena dalamnya ada roh, mungkin dianggap sama dengan anak, bukan nanti juga mencurahkan kasih sayang seperti dengan anak. Itu sudah mempersepsikan benda yang tidak bernyawa seperti benda bernyawa. Itu di dalam Islam berlebihan. Berlebihan itu di dalam Islam tidak boleh. Ya, kikir tidak boleh. Wala tusrifu, israf namanya, itu juga tidak boleh. Wala tubadzir tabdziro, kita tidak boleh mubadzir. Ya, sesuatu yang tidak berguna, nggak ada manfaatnya kita buang-buang uang, buang-buang ya waktu yang sesuatu memang tidak ada gunanya. Kenapa tidak ini gunakan menyayangi anak yatim seperti yang Rasulullah ajarkan, menyayangi, menyantuni orang miskin. Oke, ini kan bisa dikatakan memang boneka seperti ini, boneka berarwah juga memang marak juga, kayak semacam ya, memang ada juga di Thailand yang memang mempercayai, dan itu kayak semacam kayak jual kayak menikah dengan boneka tersebut, kayak ada perjanjiannya gitu. Oke, nah mungkin seperti apa nih Pak Kiai melihatnya gitu kan, dalam artian perbedaan mungkin di luar negeri sama di Indonesia, apakah mempengaruhi hal tersebut atau tidak? Ya, kita kan memang punya masa lalu di Indonesia, ada yang animisme, ada yang juga sudah percaya kepada akidah yang benar. Percaya kepada benda-benda kan banyak juga, batu diisi dengan umpamanya hadam kan gitu kan, keris ada hadamnya seperti itu kan semuanya isinya adalah jin. Animisme percaya kepada kekuatan sesuatu yang memang tidak punya kekuatan, seperti hal benda-benda itu ada di kita masa lalu. Ketika datangnya ajaran Islam ke Indonesia, diluruskan, boleh saja kita pakai cincin, boleh kita pakai keris, tetapi itu adalah pusaka, bagian dari hazanah, bagian dari tradisi Nusantara. Tapi tidak boleh meyakini itu punya kekuatan, tidak boleh meyakini itu adalah mempunyai sesuatu yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Tetap Allah yang memberikan kebahagiaan. Nah, sama mungkin di Thailand ada yang animisme begitu dalam bentuk boneka. Mungkin ada orang nyembah patung, nyembah sebuah benda, itu sama. Mungkin diilustrasikan ada yang berupa patung, berupa keris, berupa cincin, berupa benda, berupa sesuatu. Yang ini adalah berupa boneka. Yaitu diilustrasikan di dalamnya punya arwah. Tidak ada arwah yang sudah mati masuk lagi. Yang ada adalah jin yang menyerupai itu. Nah, di dalam Islam, jin itu bisa melihat pada kita nggak bisa melihat jin. Ya. Nah, kita memperlakukan jin itu cukuplah kita mengenal saja, dia sudah ada alamnya sendiri. Kalau mau berteman dengan kita, memang ulama berbeda pendapat. Kalau itu ngajak baik-baik, oke lah, kita bisa. Ketika dia menjelma, kan bisa menjelma jadi ular, bisa menjelma jadi hewan, bisa menjelma jadi orang gitu. Untuk kita melihat jin itu. Nah, kita mungkin umumnya manusia itu tidak punya filter, tidak punya protek yang kuat dengan jin itu. Bahkan pengobatan pun menggunakan jin, mungkin awal-awalnya dibantu, tapi lama-lama jinnya minta tumbal. Dan tumbalnya itu biasanya mintanya sesuatu yang dilarang oleh Islam, mencuri, membunuh, berzina, dan seterusnya. Makanya orang-orang yang menggunakan jin itu awalnya seperti akurat. Dia bisa menyolong informasi, Anda datang ke sini lewat mana, itu kayak pakai GPS, dilakukan oleh jin, bisa diinformasikan dengan cepat gitu lah. Tapi lama-lama seringkali kita tidak kuat. Oleh karena itu ulama
mengantisipasi dengan jin cukup sebisanya. Mungkin ada orang yang bisa interaksi, tapi tidak boleh dia memanfaatkan jin itu, karena kita tidak tahu baik terus atau dia suatu saat dia akan berubah gitu. Oke, satu lagi Pak Haji, pesan-pesannya untuk para selebriti sendiri nih terkait dia mempunyai boneka gitu kan, harusnya seperti apa sih Pak? Ya, yang punya boneka, mainlah dengan bonekanya, terhiburlah dengan bonekanya. Mau beli boneka silahkan, mungkin sekaligus bantal, sekaligus juga mainan silahkan. Tapi jangan sampai kita memperlakukan boneka itu punya kekuatan mistis, punya arwah. Apalagi dianggap ini akan membahagiakan kita, yang menolong kita. Jangan, yang nolong adalah Allah. Apalagi menyembahnya, na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau toh mau belanjakan buat mainan, sewajarnya saja, jangan berlebihan. Nah, kalau ada lebih uang, berikanlah kepada orang yang membutuhkan, anak yatim dan fakir miskin. Kalau ada kasih sayang bagi yang jomblo segera menikah ya. Ini 2022. Jadi belakangnya udah 2, nggak 1 lagi ya. Ini udah 2. Nah, mungkin kalau sudah punya pasangan atau kalau belum punya pasangan lalu ada kelebihan uang, rawatlah anak yatim sebagai pelimpahan kasih sayang biar tidak salah menggunakan atau menyalurkan kasih sayang itu.